Yang mau saya tanyakan adalah sejauh pengalaman Bang Alif, menurut Bang Alif ini kita berasumsi sekali lagi ya. Tapi kan feeling Bang Alif sebagai seorang yang berkecimpung di dunia media ya, itu dengan ketum sekarang ini sejauh apa sih yang bisa dicapai untuk nanti meningkatkan kualitas pemain sepak bola kita? Itu sih yang mau saya tanya. Oke, monggo Terima Bung kasih. Alif. Ya, saya juga sampai saat ini alhamdulillah memiliki SSB. Ya, walaupun Ya masih Bang. baru lah, sekitar 3 tahunan saya punya SSB. Jadi memang pembinaan di tingkat grassroots atau SSB ini sangat-sangat memprihatinkan. Bahkan menurut saya nyaris tidak ada perhatian sama sekali dari federasi. Kenapa? Karena memang berjalan begitu saja. SSB ini arahnya kemana, apanya nggak ada sentuhan dari pihak federasi, misalnya harus mau dibuat apa SSB ini, pelatihnya bagaimana, konsep mainnya bagaimana, dan yang namanya Villanesia itu juga sampai sekarang kan apakah tahu SSB di seluruh Indonesia ini Villanesia? Apakah mereka tahu konsep Villanesia? Dan pertanyaan saya lagi, apakah Villanesia itu juga benar cocok untuk sepak bola kita? Ini kan sesuatu yang sampai saat ini menurut saya belum tersentuh dengan benar. Dan kalau kita katakan di timnas saat ini kemarin melawan Filipina, pemain kita banyak yang passingnya keriting, kontrolnya juga banyak yang nggak lengket. Ya itu kan sebenarnya persoalan di tingkat grassroots yang sampai saat ini tidak terselesaikan. SSB ini kan hanya banyak dibuat turnamen-turnamen yang arahnya tidak jelas mau kemana. Iya kan? Kalau di Jepang misalnya SSB itu bisa menghabiskan waktu berjam-jam hanya untuk passing, misalnya berjam-jam hanya untuk misalnya dribbling. Kita SSB, latihan SSB kita coba kita lihat. Iya kan, kadang-kadang kan ya mohon maaf kan, bagaimana pelatihnya, iya kan? Bagaimana semau pelatihnya? Karena tidak ada keseragaman SSB kita ini. Kalau sekolah itu kan anak SD seluruh Indonesia sama buku pelajarannya. Nah, kita SSB kita ini bagaimana? Iya kan? Nah, ini yang memang saya sepakat bahwa sampai saat ini grassroots ini siapa yang mau menyentuh? Kadang-kadang ada turnamen SSB yang harusnya biayanya murah atau gratis, malah biayanya mahal. Ada askot yang kompetisi Liga 3-nya nggak menggelar, kompetisi internalnya nggak jalan, tapi kerjaannya hanya menggelar turnamen SSB. Ini kan kacau seperti ini. Iya kan Bang? Betul. Dan ini terjadi loh banyak tempat. Nah ini siapa yang mau peduli, ya kan? SSB yang pembinaan, yang uangnya Senin Kemis, ikut turnamen, biayanya mahal. Nah, ya kan? Ini banyak hal. Nah, ini yang memang sampai saat ini belum tersentuh di era PSSI saat ini pun SSB. Ya saya merasakan langsung, saya di SSB di Ascot Jakarta Timur, saya tidak pernah merasakan, ya mohon maaf, ada bantuan bola kayak apa, nggak ada tuh. Ya, yang mungkin belum dijawab menurut perspektif Bang Alif ya. Dengan ketum kita tahu ketum juga mengakui bahwa dia belum sampai bawah ini. Dia ngomong saya bukan Superman bisa menganu semua kan, mengakomodir semua. Tapi menurut perspektif dan pengalaman Bang Alif nih dari sisi media, apakah kasarannya mungkin nggak tahu bahasanya, tapi apakah nanti Pak Ketum ini mampu nggak untuk menyelesaikan itu, walaupun di grassroots ya, mungkin nggak semuanya, 70% atau 60%, bagaimana menurut perspektif Bang Alif? Itu aja sih yang mau saya ini. Kalau menurut saya seharusnya mampu, seharusnya. Ya. Tapi kan kenyataannya sampai sekarang belum mampu. Betul. Seharusnya saya mampu. Ambil contoh begini Pak, tempat saya aja. Ya. Yang paling gampang contoh sederhananya. Saya punya SSB di tingkat paling bawah.
di Jakarta Timur, ya kan? Siap. Nah, bagaimana itu mau tersentuh sementara Asprop PSSI DKI aja sudah berapa kali masih PLT? Apa sulitnya untuk menggelar KLB untuk memilih ketua Asprop DKI? Itu sudah 3 periode kalau nggak salah. Sampai sekarang masih PLT. Nah, ini kan sebenarnya persoalan yang gimana? Masa itu SSB kan nggak bisa menyentuh ke sana? Iya kan? Nah, sekarang kalau dalam perspektif saya, PSSI sebagai organisasi itu kan banyak bidangnya, ada exco ini, exco itu, exco bidang ini, exco bidang itu. Dalam manajemen modern nih Pak, yang saya tahu, mohon maaf ya, itu kan semua bisa berjalan paralel. Betul nggak Pak? Betul. Setuju kalau itu. Nah, misalnya ini ngurus timnas BTN, ini ngurus ini urus ini. Tinggal nanti dievaluasi misalnya per 3 bulan. Bidang pembinaan, kamu progresnya udah di mana? Bidang kompetisi, target kamu apa? Progresnya apa? Bidang organisasi, bidangnya apa? Ini apa? Itu organisasi di mana yang saya tahu selama ini kan begitu, Pak. Betul nggak, Pak? Betul, setuju. Iya kan? Misalkan, ini kenapa ada Asprop yang sampai sekian ini kok belum kepilih ketuanya? Itu pengaruhnya ke bawah loh. Pastinya. Pengaruhnya ke Askot. Nah, sekarang bagaimana itu bisa, pertanyaan Bapak, bagaimana itu bisa menyentuh lah, wong PLT-nya aja sudah 3 periode belum bisa dibuat sah, gimana? Iya kan? Nah, itu persoalan yang menurut saya itu ya bukan seharusnya gitu. Seharusnya memang harus dilaksanakan sebagai ketua umum PSSI, harus melaksanakan itu, harus dicek kompetisi ini bagaimana, pembinaan bagaimana. Ya kan, artinya Erick Thohir sudah bagus untuk timnas, tapi kan PSSI nggak cuma ngurusin timnas. Setuju. PSSI kan juga harus mengurusi pembinaan. Iya kan. Nah sekarang ambil contoh sederhana, Asprop DKI aja masih PLT. Gimana kita mau ngurus pembinaan, Pak? Ya. Nah, jadi kalau pertanyaan tadi apakah Erick Thohir, ya seharusnya Erick Thohir sebagai ketua umum menurut saya seharusnya harus bisa. Jangan ada kata tidak bisa. Harus bisa. Kenapa? Kan di organisasi itu ada bagiannya lengkap, ada bagian ini, bagian itu, ada esko ini, ada esko itu. Itu kan mereka semua bisa berjalan secara paralel. Betul nggak, Pak? Betul. Manajemen organisasi. Loh, manajemen organisasi kan begitu. Ya. Iya kan? Kita ini manajemen organisasi, bukan manajemen kayak nyuci baju gitu loh. Kalau nyuci baju itu kan ada urutannya. Baju kita cuci, kita jemur, baru kita setrika, kan begitu. Nggak mungkin baju kita setrika dulu, baru kita jemur, baru kita cuci. Nggak mungkin, ada urutannya kalau nyuci baju. Kalau manajemen organisasi, manajemen perusahaan itu kan semua berjalan dengan paralel. Ya kan, bagian marketing targetnya apa, bagaimana, kompetisi bagaimana, kompetisi junior gimana, kompetisi perempuan gimana. Iya kan, itu kan ada eskonya semua. Pendelegasian wewenang ya. Iya, tinggal rapat, tinggal dipanggil. Ibaratnya negara, presiden tinggal manggil, menteri ekonomi gimana, menteri ini gimana, menteri ini gimana. Betul nggak, Pak? Betul, setuju. Nah, iya kan, itu kan harusnya bisa dilakukan. Esko bidang pembinaan gimana progres kamu, kerjaan kamu tahun ini apa, sampai di mana. Esko bidang kompetisi gimana, ya kan, ini bidang ini gimana, sekjen urusan ini gimana, surat-surat apa ini besok berangkat jangan sampai apa misalnya, kan tinggal dicek. Iya kan, urusannya kan nggak cuman jahit jas, nggak cuman apa, tapi kan pembinaan grassroots kompetisi kan harus juga dirapatkan. Ya, jadi masalahnya Bung Alif, Esko kita ini terlalu sibuk keliling ke podcast. Nah kalau itu saya no comment tuh. Jadi terima kasih. Terima kasih. Bang Berharap Jai, tahun 2025 kita grassroots bisa disentuh lah. Oke, terima kasih.
Amin. Ya, makasih Bang Jay. Kita Yuk, makasih.